Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Pokoknya Senang bersama saya Aji Irawan. Ya, pembelajaran sastra sangat penting diterapkan di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dengan adanya pembelajaran sastra dapat menjadikan kreativitas generasi bangsa semakin meningkat. Pandemi telah merubah pembelajaran yang mulanya luring atau luar jaringan menjadi daring, yaitu dalam jaringan. Hal ini tidak dapat menjadi halangan, tapi justru harus menjadi tantangan untuk para pengajar agar lebih inovatif. Pembelajaran sastra sebenarnya tidak memerlukan pembelajaran turun lapangan, tetapi bisa dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Bersama saya narasumber kita, Pak Agung Pranoto. Ya, saya Agung Pranoto dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Ya. Sebenarnya Pak Agung bisa dijelaskan latar belakang pendidikannya dari S1 sampai S2? Saya itu pendidikannya setelah SMA di Trenggalek sana. Kemudian melanjutkan di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 IKIP Negeri Surabaya. Kemudian pada tahun 91 saya melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana atau S2 Pendidikan Bahasa di IKIP Malang, sekarang namanya Universitas Negeri Malang. Terus sempat melanjutkan pendidikan S3 sampai sekarang belum kelar di UNESA itu. Pak Agung ini kalau ingin pemirsa tahu, beliau juga dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, temannya di Fakultas Bahasa dan Sains, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pak Agung ini menggeluti dunia sastra, nggih? Nggih. Kalau boleh tahu Pak Agung, definisi sastra menurut Pak Agung itu bagaimana? Definisi sastra itu sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta ya, sas dan tra. Sas itu artinya instruksi atau ada sesuatu yang disampaikan atau mengajar lah. Kalau tra itu sarana atau wadahnya ya berupa tulisan, sarannya tulisan itu. Jadi kalau sastra itu pada intinya adalah ekspresi pikiran dan perasaan pengarang atas pengalaman dan pengamatan terhadap fenomena yang ada di sekitar kita, lalu dituangkan ke dalam karya melalui bahasa yang indah, itu ya, baik itu secara lisan maupun secara tertulis gitu. Berarti sastra itu meliputi semua ruang lingkup, mulai dari masyarakat dan alam juga nggih Pak Agung? Objek yang dijadikan untuk tulisan karya sastra itu ya terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita, baik tentang alam, tentang manusia, tentang binatang dan seterusnya. Itu dijadikan sebagai objek untuk menulis karya sastra. Baik, terima kasih Pak Agung. Lalu awal mula Pak Agung mengenal sastra itu dari mana Pak? Ya dulu ketika saya sekolah mulai dari SD, SMP, SMA terhadap bidang sastra itu saya sangat senang gitu ya. Karena saya juga tidak kuat untuk di bidang eksakta, tapi di bidang bahasa saya itu senang. Kemudian ini ditunjang lagi ketika saya harus kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra IKIP Negeri Surabaya yang sekarang UNESA itu. Nah dari situlah akhirnya masih semester 1 saya sudah mulai belajar menulis, kemudian bersama kawan-kawan membentuk namanya PSSK, organisasi yang bernama Perhimpunan Studi Sastra Ketintang. Untuk membangun organisasi itu sebenarnya tidak formal loh. Pada saat itu saya berada di kantin di FBS, di kantin tempatnya di sebelahnya jurusan Pendidikan Bahasa Daerah. Lalu disitulah akhirnya ngobrol dengan beberapa kawan, membangun atau membentuk namanya organisasi Perhimpunan Studi Sastra Ketintang itu. Nah berawal dari itu saya merasa mendapatkan sebuah wadah yang tepat untuk mengembangkan potensi saya dalam bidang sastra. Sehingga saat itu kita banyak belajar atau banyak menghadirkan penyair-penyair yang sudah senior, sudah terkenal di Indonesia, hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh PSSK itu bersama kalau tidak salah Mas MH Jailani Tamaka waktu itu kalau tidak salah ingat, dan beberapa kawan yang lain. Dari situlah akhirnya masing-masing anggota mengasah diri, diskusi bersama, selalu kreatif, selalu mencari ide-ide baru, lalu dipecahkan bersama, lalu ditulis. Begitulah akhirnya saya sampai sekarang tetap mencintai sastra itu.
Kurang lebih seperti itulah perjalanan Pak Agung untuk menyukai sastra, nggih. Lalu Pak Agung, ada nggak sih Pak Agung itu mempunyai idola sastrawan yang dijadikan inspirasi dalam berkarya? Untuk idola secara khusus tidak ada Mas ya, tidak ada. Saya memandang sastrawan-sastrawan atau penyair-penyair Indonesia yang sudah terkenal itu, saya menganggap karya-karya mereka baik, sehingga saya harus banyak belajar dari mereka bagaimana proses kreatif sastrawan-sastrawan itu. Lalu saya mencoba belajar dari proses kreatif itu untuk mengembangkan potensi saya dalam hal menulis. Awalnya memang saya bisa juga dipengaruhi oleh Khairil Anwar ketika menulis puisi, bisa juga dipengaruhi oleh Sakti Djoko Damono, bisa juga dipengaruhi oleh penyair-penyair lainnya dalam berkarya. Dan saya kira itu wajar ya. Kalau kita misalnya banyak membaca karya A, otomatis ini akan mempengaruhi kita, itu wajar. Tetapi sekali lagi kita memetik bagaimana proses kreatif mereka dalam berkarya, kemudian kita terapkan dalam diri kita ketika harus membuat karya. Tetapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa walaupun saya banyak membaca karya-karya dari penyair atau sastrawan yang sudah mapan, yang sudah senior, tetap saya harus menemukan jati diri atau ciri khas karya saya, sehingga ada perbedaan dengan karya-karya yang sudah ada sebelumnya, begitu. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu itu mesti harus ada ciri khas, tidak boleh sama persis karakternya dengan penyair-penyair yang sudah ada. Dengan cara begitu kita memiliki ciri khas tersendiri itu. Baik Pak Agung, kalau boleh tahu ciri khas Pak Agung dalam berkarya itu seperti apa? Sedikit bocoran mungkin. Ciri khas dalam berkarya itu sebenarnya yang bisa melihat orang lain ya, bisa melihat orang lain. Tapi paling tidak pilihan kata atau diksi-diksi yang saya hadirkan di dalam puisi itu kan terasa. Ketika dibandingkan misalnya puisi saya dengan puisi penyair yang lain, pasti akan beda. Karena itu terkait dengan ciri khas saya. Pemilihan diksi saya kadang-kadang menggunakan diksi-diksi yang terkait dengan apa yang ada di sekitar ini. Tidak harus mengangkat diksi-diksi yang masa lalu, kata-kata purba, kata-kata yang usang, tidak harus selalu begitu. Kalau Sutarji Kausumbagri kan pernah mengangkat kata-kata yang purba, yang usang, karena kaitannya dengan puisi mantra. Lah kebetulan saya tidak pernah menulis puisi mantra, otomatis saya menggunakan diksi-diksi yang ada di sekitar kita saja. Misalnya diksi tentang alam, tumbuh-tumbuhan atau tanaman, hewan, itu boleh-boleh saja. Atau kalau kita bicara tentang laut, kita bisa menggunakan tentang batu, karang, ombak, angin, dan seterusnya misalnya itu. Tetapi penulisan baris demi baris pasti akan berbeda antara saya dengan yang lainnya itu ya. Itu nanti orang lain yang bisa menilai karakter saya, ciri khas saya. Jadi mungkin ada orang yang telah menelaah karya sastra cetakan saya, tapi pasti akan menemukan ciri khas saya seperti apa. Memang sekali lagi puisi saya pernah dikaji oleh beberapa kawan, diantaranya adalah Mas Ropal Alano, Mas Eko Windarto, kemudian satu lagi saya lupa ya, dari Jakarta yang saya lupa namanya. Kalau tidak salah ada sekian orang untuk menelaah karya saya, menganalisis karya saya, dan saat itu saya pilih juara 1, 2, dan 3, saya berikan hadiah berupa buku. Itu pernah saya coba begitu. Saya katakan kepada mereka, para penelaah, tidak usah melihat saya, tidak usah gentar dengan saya, tetapi telaah apa adanya, telaah seobjektif mungkin, tanpa terpengaruh kedekatan dengan saya dan sebagainya itu. Baik. Lalu karya sastra yang baik itu seperti apa? Tapi Pak Agung, sebelum dijawab, kita break sejenak. Baik. Kembali lagi setelah yang satu ini.